Shalom. 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 Shalom, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya juga hendak menyapa Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah GBI Trate secara online melalui channel YouTube kami GBI Trate. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kalau pada pagi hari ini kita tidak terasa sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2026. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang merasakan kasih Tuhan luar biasa boleh angkat tangan. Boleh Bapak Ibu sekalian kasih salam kanan kiri, katakan God is good all the time. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan buka dulu di dalam doa. Nanti saya minta Ibu Pendeta Madia Marta Barus untuk membuka di dalam doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur ke rumah-Mu pagi ini. Karena kami rindu beribadah, kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu pagi ini. Anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah siap juga pagi ini untuk melayani-Mu Tuhan. Apapun pelayanan mereka yang diberikan kepadamu, biar Tuhan urapi, sehingga mereka bisa memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang di rumah, bersiap untuk bersama-sama dengan kami masuk di dalam ibadah kami pagi ini. Khususnya juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dia juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kami juga semakin memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Dan juga pagi ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah juga kami mensiapkan hati kami agar kami layak menerimanya. Apa yang Tuhan berikan pada kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk di dalam ibadah pagi ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita datang ke tempat ini pastinya dengan segala kerinduan hati kita, dari hati kita yang paling dalam. Kita mau beribadah, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya yang kudus. Dan setiap puji-pujian nanti yang kita akan naikkan, mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, diperkuat dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kerinduanku untuk datang kepada Tuhan. Sang
ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita percaya kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita telah ditebus oleh darahnya yang sangat berharga. Keselamatan telah tiba, iblis dihancurkan, kuasanya telah dipatahkan. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
saudara sekalian, hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, kemenangan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini. Dengan darahnya dia telah menyelamatkan setiap kita, agar kita beroleh keselamatan dan kemenangan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Jangan pernah ragu. Amin. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kau Allah yang dahsyat buat setiap kami. Sekali lagi mari katakan. Kebenaran yang bebaskan, Dia yang memberikan kekuatan. memberikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kaulah keselamatan kami Tuhan. Kaulah kemenangan bagi setiap kami. Sama-sama kita mau katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau Allah yang dahsyat. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Dalam namanya kita terima keselamatan
dan kemenangan. Haleluya. Sebentar kita mau bawa hati kita untuk kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat kita menjalani kehidupan ini, banyak perkara, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Namun percaya bahwa Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti setiap persoalan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia Allah yang begitu memperdulikan setiap kita. Banyak perkara Yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. satu perkara yang ku simpan dalam hati, Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama mau kita katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Dia begitu mempedulikan setiap peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat Tuhan sekalian sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita Kami percaya Kau hadapi. tidak pernah membiarkan setiap kami Takkan Tuhan. pernah dibiarkannya ku bergumul
bersama-sama saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Ya Tuhan, ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan, iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah Terima kasih Tuhan, Kau yang begitu baik buat setiap kami. Sebentar Bapak Agus akan berdoa membuka firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, biar ini yang menjadi kekuatan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau peduli, Engkau mengerti atas setiap masalah yang kami hadapi, atas setiap pencobaan yang kami alami Bapak. Bapak, pagi hari ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami untuk menyadari Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin. Engkau ada menyertai kami Tuhan. Engkau ada memimpin hidup kami Bapa. Dan ajar kami menyadari Tuhan, Engkau lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau lebih besar dari semua pergumulan yang kami alami Bapa. Bapak, pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau bentuk lebih lagi Tuhan setiap kami satu demi satu Tuhan. Pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau bentuk kami secara unik, secara luar biasa Tuhan. Untuk kami menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami Bapa. Bapak, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapak kau yang jamah setiap kami, jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami menjadi murid yang setia, murid yang baik Tuhan, yang mendengarkan suara-Mu, memahami Engkau Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Juga kau yang memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Pratama Yosef Solihin Tuhan. Bapak kau yang jamah lidah bibirnya, kuasai hati dan pikirannya Bapa. Biar setiap ucapan yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Kami boleh memahaminya Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami Bapa. Bapak, kuduskan layakan hamba-Mu Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami mau serahkan sisa waktu di depan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir menguasai setiap kami, menguasai tempat ini Tuhan, menguasai setiap media yang kami gunakan Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Mari semua yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Ya silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan,
kita kembali boleh beribadah kepadanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita baru saja di saat-saat yang lalu memperingati karya besar Kristus dalam dunia ini ya, buat kita semua. Kita merayakan Paskah dari Jumat Agung, Paskah, merayakan kenaikannya ya, bahkan terakhir kita berdoa ya seminggu berapa hari sini ya? 10 hari ya? 6 hari ya? 6 hari berdoa ya dalam memperingati pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita memperingati itu agar diingatkan, senantiasa diingatkan bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan tiap bulan kita akan melakukan perjamuan kudus. Itu sebetulnya perjamuan kudus adalah kesimpulan dari semuanya itu kita peringati. Diingatkan terus. Ibu Bapak sekalian yang kasih Tuhan, bahwa hari ini kalau kita judulnya ada Yesus mengerti pencobaanmu. Sebetulnya bukan saja mengerti, dia sudah menjadi kita dalam pencobaan itu. Ya, mari kita pelajari bersama-sama ya. Next. Berarti ini ya. Imam besar, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi ibu bapak sekalian, dia di atas kayu salib bukan saja menanggung, tetapi dia menjadi kita. Dia menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Ya, itu ya. Dan bahkan ayat 16 kata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, karena dia tahu kita tidak bisa nanggung itu semua. Bahkan next ya. Nah, ini dalam Yesaya ini ada nubuatan untuk Kristus ya. Hamba yang menderita. Dia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Aduh, luar biasa. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi ibu bapak kalau ada yang merasa paling hina, enggak ada lebih hina lagi ini ya. Nah ya, ayat 4, tetapi sesungguhnya, saya kasih kuning, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa? Penyakit terhina, dihindari orang. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi dia disalib itu menggantikan kita, dia menjadi kita, menjadi saya. Dia menjadi solihin yang tidak bisa apa-apa, dia tanggung. Kadang nggak mungkin saya bisa tanggungnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Ibu sekalian, ini yang harus kita sadari. Atas permintaan Bapak Yopik bulan lalu ya, saya akan menjelaskan tentang apa yang Tuhan lakukan selama disalib. Jadi dengan 7 last word, 7 kata yang ada di salib. Ya, agar apa? Agar kita tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Bukan sekedar dosa diampuni, bukan, lebih dari itu. Seluruh hidup kita ditanggungnya di sana. Yang pertama, next. Dia menanggung atau menggantikan kita ya karena kesusahan karena dosa dan rasa bersalah kita. Dosa dan rasa bersalah kita. Ada dosa yang kita tidak merasa salah. Tetapi ini dosa dan kebersalahan kita, itu dia tanggung. Ya. Jadi dia sengsara, dia teriak dan sebagainya, itu karena dosa dan kesengsaraan kita. Kebersalahan kita. Kita baca dalam Lukas 23:34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka ini ada kita di dalamnya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Luar biasa. Betapa hinanya, pakaiannya jadi undi, udah nggak ada harganya. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kata pertama.
dia mengampuni. Jadi dia menanggung kesusahan kita. Kesusahan karena dosa, karena rasa bersalah kita. Sudah ada perasaan masa bersalah? Aduh, coba kalau ini, aduh. Ya, mulai hari ini. Kita bilang, aduh kenapa dulu gak begini? Kenapa gak begini? Ya, sekarang ada sedikit cerita. Ya, saya kalau dengan istri saya lewat dengan sesuatu yang dulu kita miliki terus gak dimiliki loh. Aduh, coba ya dulu. Saya bilang sudah. Yesus sudah menanggung untuk penderitaan itu gitulah. Sudah, itu Tuhan atur semua. Kadang-kadang kita kan begitu. Aduh coba. Aduh kenapa begini? Aduh kenapa? Kita menyalahkan masa lalu kita sendiri. Coba kalau aku nggak begini, pasti begini. Itu masa lalu. Itu penyakit yang susah dihapuskan. Yang setiap orang punya. Dan itu sudah Tuhan tanggung. Hari ini, kalau sudah ada tersirat lagi, katakan, hei jiwaku, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Tuhan sudah menghapuskan itu semua. Sehingga aku boleh lega hari ini. Apapun yang terjadi masa lalu, itu adalah pelajaran. Tapi hari ini, Kristus menyertai aku. Aku akan melangkah bersama Kristus. Amin. Itu yang pertama. Tuhan mau kita lewat terus. Itu kemenangan Tuhan kasih buat kita. Jangan salah loh. Itu dibisikkan terus. Hei, kamu kalah ini loh. Kamu ini, itu gila. Dibisikkan terus. Tapi Tuhan bilang bahwa, ya Bapa, ampuni mereka. Ampuni semuanya itu. Hapuskan semuanya itu. Yang kedua, ya, dia menanggung. Atau dia menjadi kita untuk keputusasaan, kehilangan masa depan dan harapan kita. Nggak sekolot tahun deui. Aduh udah saya mah udah begini, susah dari dulunya. Aduh sudah. Coba. Dan untuk itu Tuhan sudah mati di kayu salib. Tidak ada. Kita sudah menang karena Kristus. Kita baca Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini seorang yang jahat. Kalau itu di salib itu orang penjahat, seorang penjahat. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada yang sehari ini harus menanggung beban, harus dipenjara, enggak ada kan. Ini lebih, ini sudah dihukum. Sudah hilang, udah enggak ada harapan. Sebentar lagi game over, udah enggak ada. Tapi buat Tuhan tidak ada urusan. Hari ini juga, saudara sekalian, sekarang ada bersama-sama di dalam Firdaus. Ini yang luar biasa. Jadi kalau saudara yang putus asa, tidak ada harapan lagi, sudah hopeless, tidak ada harapan lagi. Ingat, Yesus sudah mati untuk perkara itu. Yesus sudah berkorban untuk perkara itu. Tidak ada harapan lagi, percuma. Enggak usah fight lagi, enggak usah. Udah ngapain lagi, tinggal nungguan umur. Enggak, betul, semua akan mati, betul. Tetapi selama Tuhan kasih kesempatan, kita masih ada tugas. Masih ada pengharapan. Ini yang Tuhan lakukan yang kedua. Ketika dia bilang, aku berkata kepadamu, dia bilang sama orang yang tidak punya pengharapan lagi. Salib, mati, selesai. Dia akan masuk neraka karena dosa dia. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada. Dan itu berlaku buat kita. Apapun juga. Dunia ini boleh. Sekarang dolar lagi gila-gilaan. Ya, bisnis lagi nggak baik-baik saja katanya begitu. Ya, gampang jual susah nagih. yang punya utang lebih galak daripada yang ngutangin. Ya, itulah sekarang. Tidak ada harapan lagi, aduh gimana, tidak, semua bidang. Di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, ada harapan. Kenapa? Dia sudah bayar. Dia sudah mati, bukan akan, dia sudah. Jadi tidak ada istilah, tidak ada harapan.
selalu ada harapan di hadapan Tuhan. Selalu ada masa depan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saudara kita, teman kita, saudara, semualah sekitar kita menghukum kita. Percuma si Eta mau bisa maju. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada itu. Saudara datang pada Tuhan. Tuhan, Engkau mati buat pengharapanku. Engkau mati buat keputusasaanku. Engkau mati buat kehilangan pengharapan. Tetapi Engkau berikan pengharapan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Hari ini juga. Hari ini juga. Jadi enggak besok atau nanti. Hari ini juga saudara percaya pada Yesus. Semua Tuhan ubahkan. Ada pengharapan. Hari ini saya bawakan khotbah, ada orang suka bicara ini khotbah pengajaran. Terserah, yang penting bahwa saya berharap ibu bapak betul-betul memahami ini. Karena ini penting buat dasar kekristenan kita. Agar betul-betul sesuai dengan tema kita tahun ini, kita jadi pemenang. Kita gagal bukan karena kita banyak halangan, tidak. Karena di dalam kita, hei Solihin, kamu tuh gak bisa apa-apa. Hei Solihin, kamu tuh itu menunjuk terus. Kita berkaca, itu menunjuk terus pada kita. Tapi hari ini, Tuhan Yesus bilang bahwa hari ini juga engkau bersama-sama aku ada di sana tuh. Di tempat yang indah, yang luar biasa. Next, ketiga. Ya, ia menanggung luka relasi keterasikan sosial kita. Ayat 26-27 Yohanes 19 ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ibu bapak sekalian, Ibu Maria ini ya, Maria ibunya Yesus ya, setelah kejadian Yesus disalib dan angkat ke surga dan sebagainya, dalam buku, saya lupa mencatat, dalam sebuah buku ditulis bahwa dia itu dibawa oleh Yohanes ke Efesus ya, ke Turki, ke sana. Di sana makanya saudara kalau jalan-jalan ke sana ada, ini bekas rumahnya Maria gitu loh ya. Ada air di sana dan sebagainya, kata itu air suci katanya. Kalau dia cuci muka jadi awet muda. Saya cuci muka di situ langsung orang bilang, "Hei, kamu nggak kayak 65, kayak 70 mukanya." Ya, lalu setelah itu di akhir hayatnya katanya dibawa oleh Yohanes untuk berkumpul di Yerusalem. Lalu dia kumpulkan semua. Murid-murid itu berkumpul semua, kecuali Thomas. Itu karunia si Thomas, karena dia ada di India, ya dia terlalu jauh. Jadi kumpul semua. Lalu dia mengatakan bahwa itu yang memberi penguatan terakhir, dan menurut buku itu bahwa Maria itu menghilang. Begitu, makanya nggak ada kuburnya. Percaya atau tidak percaya, ini hanya buku dari catatan tersendiri, tidak ada di Alkitab. Ibu bapak sekalian, ketika Yesus bicara ini, Yesus bicara tentang kesatuan keluarga. Coba kita lirik kiri kanan, suami istri, anak, ada yang tidak punya salah? Ada. Suami tidak ada salah sama istri? Ada. Istri tidak punya salah sama suami? Ada. Anak sama bapaknya sama anak ada? Tidak ada. Semua punya salah. Tetapi Yesus bicara dalam kata yang ketiga ini, kalimat yang ketiga ini mempersatukan. Ada kesatuan, inilah ibumu, inilah keluargamu. Yesus bicara tentang keluarga, bicara tentang kesatuan sosial. Mari, hari ini kalau ada yang masih bisa, bapakku itu, ibuku itu, kakakku itu, adikmu itu, hari ini bicara, minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Engkau sudah lepaskan ikatan-ikatan itu dari kami semua Tuhan di kayu salib. Hari ini kesatuan, inilah keluargamu, Tuhan akan bilang begitu. Tuhan lakukan itu buat kita. Ya, kalimat yang ketiga bisa tentang kesatuan, relasi, hubungan, ketersambungan, bonding dalam keluarga.
Next. Yang keempat, ya dia menanggung kesusahan karena keterpisahan kita dari Allah. Ibu bapak sekalian, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita ada keterpisahan dengan Allah jauh sekali. Dia yang maha suci, dia yang maha adil, kita di bawah. Yang enggak ada kesucian, enggak ada hubungan sekali. Lalu kita baca Matius 27 ayat 46 katakan begini. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang para apologetik katakan, tuh masa Allah ditinggalkan sama Allah? Paham saudara? Kalau mereka bilang begitu, ya paham. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahwa Yesus sedang menanggung keterpisahan kita dengan Allah. Yesus sedang menanggung keterpisahan kita dengan kekudusan. Yesus sedang menanggung keterpisahan kita, jarak kita dengan kebenaran. Yesus sedang menanggung ya gap, perbedaan kita tentang ketulusan dan ketaatan. Mari. Dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku engkau meninggalkan aku. Jadi kita tidak terpisah lagi karenanya. Bahkan dalam Mazmur 22 ayat 1 ini sama katanya Eli, Eli lama sabatani berkata begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Kalau dalam bahasa aslinya rusa betina di kala fajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ada penderitaan seorang seekor rusa, dia rindu, dia tertinggal, dia terpisah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa buat kita? Ibu bapak sekalian, setiap saat ibu bapak nggak usah nunggu orang berdoa. Tuhan, aku takut Tuhan. Dan dia dengar kita. Tuhan, aku khawatir Tuhan. Dan dia dengar kita. Hanya seringkali kita selalu, didengar nggak ya? Benar nggak doa saya ya? Apakah layak saya hari ini? Ingat dengan 7 kalimat Tuhan di ayat salib. Bahwa dia sudah menanggung perpisahan kita menjadi satu. Hari ini saudara bisa bicara, Tuhan aku butuh engkau. Aduh ketika takut, Tuhan aku takut. Dia dengar suara saudara, doa saudara dia dengar. Termasuk kekhawatiran saudara. Didengar gak ya? Dia dengar. Hari ini pastikan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia sudah mati untuk itu. Next, kelima. Waduh cepat ya. Ia menanggung kesusahan fisik dan kebutuhan dasar kita. Sesudah itu, Yohanes 19:8-nya, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Bicara tentang kebutuhan dasar kita. Saudara jangan takut gak makan. Saudara jangan takut gak minum. Saudara jangan takut gak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tuhan sudah tanggung itu dan pastikan bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Pastikan itu. Tapi bukan gini, aduh saya hari ini gak bisa makan di restoran. Itu salah, bukan salah Tuhan. Itu salah sendiri. Ya, kalau lewihan itu. Ya, aduh hari ini saya sedih sekali gak bisa makan di Punik. Aduh, ya ikutlah ke sana. Kalau ada yang meninggal gratis. Ya. Jadi ketika dia aku haus, itu gambaran bahwa Tuhan sudah menanggung segala kehausan kita, kelaparan kita, kesulitan kita karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, sudah Dia tanggung sehingga kita tidak akan kekurangan lagi. Kalau kita masih ngerasain, pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus?
Apakah sudah percaya Yesus? Coba. Mari, hari ini. Ya, hari ini kita akan ingatkan. Jadi perjamuan akan mengingatkan Tuhan sudah melakukan itu semua. 7 perkara ini sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Ini baru kelima. Lanjut. Yang keenam. Ia menanggung kesusahan karena ketidakmampuan kita menyelesaikan hukum Allah. Yohanes 19 ayat 30 katakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kemampuan karena ketidakmampuan kita menyelesaikan hukum Allah. Maksudnya begini, saudara sekalian, kita harus mengasihi sama seperti diri sendiri. Pernah begitu? Pernah kita tidak melakukan begitu? Sering. Coba, kalau naik motor, set, ada yang set, pengen duluan, kita duluin lagi. Padahal kalau kita pengen duluan, mestinya ya makasih dia kamu duluan, aku juga pengen duluan sebetulnya. Apakah kita sudah bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri, seperti mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah memaafkan orang-orang seperti Kristus yang hilang semua, tidak masih ingat. Nah, wae baheula masih terbalik sih teh. Apakah kita bisa memberi tanpa melihat tangan kirinya? Jadi tidak diingat-ingat lagi. Masih? Apakah kita masih melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada kita dengan baik? Tidak menghakimi orang lain? Wah, terbalik. Terbenar. Bajaret. Benar? Sering kita. Kita tidak bisa. Karena masih dalam daging. Makanya saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Sebelum tidur saya Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku hari ini belum bisa seperti Engkau. Kenapa? Banyak hal. Dan untuk itu kalau saudara tidak Tuhan bela, kita tidak bisa masuk surga loh. Iya, kan gitu ya. Kamu punya utang, ditagih, sebenarnya utang yang besar, ya sudah dibebaskan, dihukum tuh, ada ceritanya. Jadi kita tidak bisa tuh. Tetapi untuk itu, dia bilang sudah selesai. Sudah ditanggung. Bukan berarti ya sudah saya nggak usah berubah lebih baik lagi, berubah lebih mengasihi, bukan begitu. Tetapi selama kita masih belum mampu seperti Kristus, dia terus sudah bayar itu. Ayo kita terus berusaha terus mengerjakan iman kita semakin hari seperti Kristus. Sebelum seperti itu dosa. Tuhan sudah tanggung. Yang terakhir, dia menanggung kesusahan menghadapi kematian dan ketidakpastian akhir hidup kita. Dia kata begini ya, Lukas 23 ayat 46, katakan begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ibu bapak sekalian, ada 2 orang, saya pernah cerita pada ibu sekalian, 2 orang teman. Ya, yang satu, dua-duanya kena cancer, ya stadium 4 dan sudah divonis 3 bulan umurnya. Yang satu bilang, wah, gua tahu loh ya. Saya datang ke rumahnya mau menghibur, dia bilang, kalau gua lebih tahu kapan gua mati, makanya gua siapin. Nah, kalau koyo saya belum tahu, itu yang ini aku mah tenang. Ya, dia menyadari gitu. Dan aku tahu, aku ketemu Yesus sebentar lagi, aku udah siap. Bahwa istrinya bilang, enggak, gua belum siap. Ya, dia dengan tenang bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sudah tahu, dia bertahan 3 tahun lagi loh. Ya, sementara satu lagi, 3 bulan nggak sampai 3 bulan, game over. Kenapa? Tambah menakutkan. Nah, Yesus ketika di atas kayu salib dia bilang, lalu Yesus berseru dengan suaranya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan sudah menanggung penderitaan kematian kita. Orang mati kojot-kojot, ya, karena dia tidak tahu bahwa ada Kristus yang sudah nanggung sakit penyakit kita.
kita tidak lepas dari kematian, semua akan mati. Tapi mari kita menyadari kematian kita, kematian yang indah. Saya ada sebuah buku, ya, Bu Rita Wayu yang menulis, tebal sebegini, saya baru baca satu pasal. Ya, ciuman ilahi di pembaringan, judulnya. Sudah boleh bukunya ada di di online. Ciuman ilahi di pembaringan. Salah satu yang saya baru baca bahwa ketika menyadari bahwa kematian kita adalah pertemuan dengan Kristus. Bukan hanya di mulut, di pikiran, tetapi di hati. Terlebih hari ini, itu sudah Tuhan tanggung. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi segala ketakutan, segala apapun juga berurusan kematian, jangan takut. Kristus sudah menanggung sakit, penderitaan, susahnya, itu sudah tanggung. Kita akan ciuman ilahi di pembaringan. Saya baca itu, aduh Tuhan, aku pengen Tuhan. Itu ada beberapa kematian. Jadi bukan malaikat maut yang diturunkan, itu mah bukan ajaran kita katanya. Di Alkitab bilang ada malaikat maut turun, mencabut, nggak ada. Itu dramatisir dari kepercayaan lain. Tetapi ciuman ilahi itu, dia panggil, dia jemput sebagai anak yang dikasihinya. Luar biasa. Mari Bapak sekalian, hari ini saya mulai. Next. Kalau 7 perkara ini Tuhan tanggung di kayu salib, apalagi yang kurang? Apalagi yang akan membuat kita sengsara dan susah? Apalagi yang membuat kita kalah? Mestinya kita bisa lewati semua. 1, kesusahan karena dosa, sudah urusan dengan Allah. Keputusasaan karena masa depan hilang, kata ke atas, sudah. Luka karena relasi sekitar kita, sudah. Ya. Kesusahan karena keterpisahan dengan Allah, sudah. Kesusahan karena ketidakmampuan menyelesaikan hukum Allah, sudah. Bahkan sampai akhir hidup kita, sudah apa? Sudah ditanggung, sudah dibayar, sudah diselesaikan, sudah digantikan oleh Kristus. Apalagi? Mungkin karena sudah kemarin belum tahu, hari ini sudah tahu. Sehingga, next. Nah, 1 Korintus 11 ayat 23-26 ini adalah selalu dibacakan setiap perjamuan kudus. Hari ini saya akan bacakan sebelum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia membaca-bacakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya saudara ketika ambil roti dan saudara memperingati kematian di kayu salib, bukan hanya memperingati maka selesai. Kalau ada, coba mundur satu lagi, ya mundur. Ya, jadi kalau ada yang satu pun yang menghakimi saudara di sini dari dalam bicara, saudara bilang sudah selesai semua. Next, lagi. Lalu itu ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru. Perjanjian baru loh ya. Jadi yang lama sudah selesai. Ini perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, oleh darah Yesus, sudah dimeteraikan oleh Yesus. Ada sesuatu yang baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan ini ayat 26, nggak pernah dibacakan ini ya, di perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan buat siapa? Dalam diri kita. Oh, Tuhan sudah mati buat aku. Makanya kalau saya baca selanjutnya, kita harus melakukan perjamuan dengan segala hormat,
dengan segala kekudusan di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan agar layak itu. Kenapa? Karena itu memperingati. Itu perintah agar apa yang Tuhan lakukan di kayu salib tidak sia-sia. Mari, next. Ya, jadi kalau Ibrani 4 ayat 15-16 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, sekarang bagian yang kedua, yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih. Tahta kasih karunia. Supaya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Setiap saat kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan itu janji Tuhan. Jadi mari hari ini kita lakukan perjamuan kudus. Betul-betul dengan sepenuh hati, Tuhan terima kasih untuk 7 perkara yang sudah Engkau lakukan bagiku. Dan setelah itu mari kita hidup dalam kemenangan. Hidup dalam perjanjian baru. Kelemahan-kelemahan kita sudah ditanggung. Amin, saudara. Amin. Dan Yesus Kristus sudah melakukan itu. Tinggal bagian kita untuk melakukannya. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan, ya, karena salibmu hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saudara mengaminkan bahwa Dia sudah melakukan dalam hidup kita. Semua kebutuhan kita, semua masalah kita sudah Dia tanggung. Saudara aminkan ini. Mari kita nyanyikan rapnya satu kali. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Mona berdoa. Karena salibmu ku hidup. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku
Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kau sudah menanggung semua Tuhan, aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Oleh karena itu Tuhan, kami gak perlu takut lagi, kami gak perlu khawatir lagi, karena semuanya Tuhan sudah sediakan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Bagi kami, umat yang percaya dan yang taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau yang sudah memberkati Bapak Pendeta Pratama Joseph Solihin ya Bapak. Berkati Haleluya. beliau Tuhan dalam setiap pelayanannya, Haleluya. dalam setiap apapun yang beliau lakukan bersama keluarganya Bapak. Kau yang berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Amin. Dan pakai Tuhan beliau untuk menjadi lebih-lebih lagi Tuhan alat-Mu untuk memberitakan cinta kasih-Mu Tuhan untuk banyak orang. Tuhan, kalau kami juga berdoa lewat firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, biarlah dapat tertanam Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah hidup kami ini dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kami yang orang dunia bilang sekarang itu tidak menentu Tuhan, tapi kami tahu di dalam Tuhan ada kepastian ya dan amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena salibmu, silakan Ibu Waska untuk duduk. Dan saya mengundang para petugas perjamuan untuk maju ke depan. Maha besar Kau Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kami melakukan itu Tuhan, biarlah Engkau sucikan Tuhan. Layakan hamba-hambamu ini Tuhan, yang akan melayani pelayanan ini Tuhan. Yang akan melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Ya, biar Engkau yang menguduskan mereka satu persatu Tuhan. Bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan hati, pikiran dan seluruh indahnya Tuhan. Agar layak buat kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk roti dan anggurnya Tuhan. Biar dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau yang menyucikan dan melayakkan buat kami. Sehingga apa yang kami lakukan boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan Tuhan, menyukakan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melakukannya. Haleluya, haleluya, amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Mari sama berbagi diri. berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama datang kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Layakkan kami buat perjamuan-Mu. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah buat kita. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita sudah melaksanakan perjamuan kudus dan saya akan membacakan warta gereja untuk sepekan. Hari ini pukul 8.45 di ruang ibadah anak di lantai 2 ada ibadah anak Abitrate pukul 8.45. Kemudian pada pukul 9 bertempat di ruangan ini ada ibadah remaja GBI Trate pukul 9 dengan tema It Starts With Me. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki usia sesuai dengan kriteria anak maupun remaja dapat turut serta ya di dalam ibadah anak dan ibadah remaja di tempat ini. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pada pukul 18.30 itu akan ada ibadah doa Selasa melalui Zoom meeting ya. Melalui Zoom meeting sekali lagi Bapak Ibu sekalian pukul 18.30
hari Selasa 9 Juni 2026. Dalam rangka memperingati ulang tahun ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-42 kaum pria Ternate, ada ibadah kaum pria yang dapat juga dihadiri oleh istrinya masing-masing, dapat boleh dibawa dengan tema terus bergerak melayani Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 18.30 bertempat di GBI Ternate dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Tirta dari Gereja Betel Tabernakel. Jadi tolong dicatat untuk kaum pria dapat juga membawa istrinya untuk mengikuti ibadah ucapan syukur. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom itu ada doa pagi jemaat Paturyani. Selamat pagi Paturyani. Bapak Ibu sekalian dapat join bersama untuk kita doa bersama-sama. Kemudian hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 10 bertempat di GBI Ternate. Itu ada ibadah WBI Ternate dengan tema yang penting atau yang terbaik dengan pembicara Ibu Fei Maria. Bagi kaum wanita yang hendak hadir dapat mengkonfirmasi kehadiran ke Ibu Ina. Ya, jadi boleh ibu-ibu kaum wanita, bukan hanya ibu-ibu ya, kaum wanita bisa hadir bersama-sama Sabtu 13 Juni 2026. Dan minggu depan kita akan kembali bersama di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya pukul 7 dengan tema menang atas pencobaan dan bertahan dengan kuasa Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yopi Kusnandar. Dan bagi Bapak Ibu yang memang belum bisa hadir di tempat ini juga dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube kami GBI Ternate live streaming. Kemudian mari sama-sama kita doakan dan juga sama-sama kita dukung di dalam dana juga gitu ya. Acara Renew Ternate Youth Retreat ya dengan tema Light Bearers akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 bertempat di Villa Pine Hill Lembang dengan biaya pendaftaran 100.000 per orang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abraham Randy dari GBI Sukawarna dan juga Bapak Pendeta Pratama Setiadi Senjaya dari GBI Betel Mekarwangi. Jadi bagi ini ya remaja ya youth itu akan mengadakan retret. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita dukung. Kemudian ada kelas keanggotaan jemaat. Kelas keanggotaan jemaat ini terbuka bagi seluruh jemaat. Mau tua muda silahkan bisa ikut. Pertemuannya itu hanya 1 kali pertemuan selama kurang lebih 45 menit. Dan kelas kedua ini akan diadakan hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 pukul 9 sampai 9.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat menghubungi nomor WhatsApp sekretariat ya. Jadi mari sama-sama kita lebih mengenal lagi gereja kita ini, apa visi misinya gitu ya, supaya itu dapat selaras dengan visi misi kita dan kemudian juga kita dapat bersama-sama membangun gereja ini sekali lagi biar selaras ya antara gereja dengan kita jemaatnya. Mari kita akan lihat video cuplikannya sebagai berikut. Melalui kelas keanggotaan ini kita jadi lebih tahu visi misi dalam gereja Ternate. Kita juga bisa jadi bertumbuh bersama,
kita juga bisa jadi saling terang bagi setiap jemaat yang ada di Teratai. Kalau ditanya penting atau enggak mengikuti kelas keanggotaan ini, menurut saya itu sangat penting. Karena menurut saya kelas keanggotaan ini juga bisa kita tahu tentang sejarah gereja Teratai, dan kita bisa saling bertumbuh satu dalam keluarga Kristus. Kesan saya mengikuti pelajaran ini, saya diberkati dan untuk memberkati lagi. Pesan, mari kita berpegangan tangan buat kunci memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tanya. Kesan setelah mengikuti kelas keanggotaan ini, saya jadi bisa lebih mengenal gereja yang saya pagi ini, dari asal muasalnya, dari visi misinya juga saya jadi lebih tahu. Dan kalau sudah tahu, saya juga bisa menjalankan peran-peran yang mungkin mengapa saya ditempatkan di gereja ini. Menurut saya penting untuk mengikuti kelas keanggotaan ini karena kita juga bisa saling mengenal satu sama lain, kita bisa saling care, dan kita bisa peduli dengan satu sama lain. Dan kita juga diajarkan untuk melakukan peran kita walaupun terlihatnya sederhana, seperti kita bisa mulai untuk saling menyapa, saling memberikan salam pada satu sama lain, sehingga orang tersebut juga bisa merasa dihargai dan dipedulikan oleh sesama jemaat, seperti itu. Oke, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kelas keanggotaan yang pertama udah kita jalankan bersama-sama. Dan kesan dari yang kami yang mengikuti kelas keanggotaan adalah bahwa dengan mengikuti kelas keanggotaan ini kita merasa lebih mengenal siapa gembala kita, bagaimana sejarah gereja kita, apa visi misi gereja kita. Sehingga kita bertempat beribadah di tempat ini pun kita tahu itu untuk apa kita beribadah. Untuk apa kita ada di tempat ini? Semua tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua tentu yang kita lakukan ini adalah untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami alumni kelas keanggotaan yang pertama ini mengajak Bapak Ibu, mungkin kalau ada kelas keanggotaan yang kedua, yang ketiga, keempat berikutnya, mari kita sama-sama ikuti kelas keanggotaan ini, supaya kita sama-sama mengenal gereja kita, mengenal visi misi gereja kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kelas keanggotaan berikutnya. Ya, jadi sangat banyak ya manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, kita mengenal, kita tahu tentang misi visi sekali lagi, dan kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, gereja kita itu sekarang memiliki tim konseling. Jadi bagi jemaat yang mengalami kesulitan atau masalah di dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi dan lainnya yang memerlukan bantuan atau saran, dapat menghubungi tim konseling di gereja ini. Silakan dapat menghubungi sekretariat gereja atau ketua pengurus gitu ya, bagi yang membutuhkan konseling untuk memerlukan bantuan dan saran. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian, kita juga kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan persembahan yang dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop-amplop persembahan yang tersedia di kursi Bapak Ibu sekalian, atau bisa transfer ke Bank BCA seperti yang tertera di layar. Kemudian persembahan pembangunan gereja juga dapat Bapak Ibu berikan, berkontribusi dengan melalui amplop persembahan pembangunan gereja yang terpisah dengan amplop persembahan umum, atau juga transfer ke Bank BCA dengan atas nama Maya Yasinta atau Mona Yolanda. Dan mari sama-sama kita doakan juga bagi jemaat Teratai yang berulang tahun. Hari Rabu 3 Juni 2026 ada Bapak Budi Hartono ya, selamat ulang tahun. Kemudian Jumat 5 Juni 2026 ada Saudari Audrey Ivana Darmawan. Kemudian Bapak Ferdian ya, di belakang.
Saudari Rena Fidian, ada nggak ya? Ya, kemudian hari Minggu, tepat hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 ada Bapak Sunpih Lesmana. Kiranya Tuhan bertambahkan kesetiaan, kesehatan, keberhasilan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dan makin tetap terus setia melayani Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya juga mau menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kan kita sudah melaksanakan perjamuan kudus, ada ini ya, contohnya ini ya, plastik minuman anggur perjamuan kudus dan plastiknya tolong bisa dibuang ke tempat sampah di depan. Jangan ditinggalkan di kursi ya Bapak Ibu sekalian, karena ada sebagai pepatah atau peribahasa kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Jadi kalau kita secara rohani kita sudah dibersihkan, ya kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan berpikir nanti ada yang beresin. Saya suka lihat nih Bapak Agnes gitu yang suka rajin, itu bukan tugasnya Bapak Agnes atau bukan tugas ibu siapa, bukan. Tapi tugas kita semua untuk menjaga kebersihan gereja tercinta ini ya. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Doa syafaat nanti akan ditutup oleh dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yosef Solihin. Mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan di dalam kami menjalani hidup-hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan yang membawa kemenangan bagi kami semuanya umat-umat pilihan Tuhan. Ajar kami sekali lagi untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang benar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku firman. Biarlah hidup kami jemaat Terate ini Tuhan menjadi garam dan terang dunia Tuhan dimanapun kami berada. Dan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang bisa kami menangkan untuk Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat tingkah laku kami, lewat apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berdoa sekali lagi untuk pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini mulai dari Asyer,
kemudian worship leader, song leader, singer, pemain musik, multimedia, kemudian hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta pertama, Yosef Solihin, pakai sekali lagi alat-alat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Terate di tempat ini, pakai sekali lagi kami semuanya Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati Tuhan karena Kau telah memberkati kami juga mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat persembahan yang kami berikan, biarlah persembahan yang kami berikan ini satu untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian juga biarlah pekerjaan Tuhan ini diperluas dan diperluas lagi di dalam dunia ini. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Kau yang memberkati Tuhan dalam pertambahan usianya, mereka juga bertambah menerima berkat Tuhan, bertambah juga semakin setia kepada Tuhan, diberikan kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dan semakin hari mereka semakin cinta Tuhan. Dan kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk setiap Tuhan apapun yang kami lakukan, baik kami sebagai pelajar maupun karyawan maupun pengusaha dan lain-lain. Tuhan Kau yang memberkati jemaat-Mu tempat ini dan apapun yang kami lakukan selalu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk acara hari ini Tuhan, untuk ibadah anak, kemudian ibadah remaja dan acara minggu sepekan. Kau yang memberkati setiap program-program yang telah kami lakukan. Biarlah program-program yang kami lakukan ini Tuhan berdampak yang baik dan sekali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami semuanya. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel, berkati beliau Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati semakin hari semakin beliau ditambahkan hikmat, akal budi, hikmat, marifat daripada-Mu saja di dalam mengembalakan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berikan sekali lagi kesehatan yang sempurna buat gembala sidang kami, juga berdoa untuk Ibu Gembala, berdoa untuk keluarganya Tuhan, anak cucu mantunya, berkati Tuhan, biarlah hidup mereka ini menjadi berkat buat kami sebagai jemaat-jemaatnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang berlimpah, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau memberkati setiap aktivitas kami setelah ini ya Bapa, dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan, jadilah pelaku firman bukan saja pendengar, dan biarlah firman itu, sang firman itu memberi kemenangan kepada kita untuk setiap masalah yang kita hadapi. Sekarang mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang, kemurahan dan kuasa dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati setiap langkah hidupmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu